oh wonderful Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Selamat siang Bapak Menteri. Selamat datang di acara virtual weekly press briefing yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di edisi Senin 5 Juli 2021 kali ini. Dan rekan-rekan media seperti layaknya agenda weekly press briefing kita, telah hadir bersama kita narasumber Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat siang, Pak Sandi. Selamat siang, Hanif. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Bapak, suara kami dapat diterima dengan jelas ya, Pak? dapat didengar, tidak diterima. Oh, oke, dapat didengar dengan jelas. Siap. Oke, Bapak, di acara weekly press briefing kali ini kami akan mempersilakan Bapak untuk menyampaikan arahan umum dan juga informasi strategis apa yang akan disampaikan untuk rekan-rekan media kali ini. Bapak Menteri, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Recording in progress. Salah satu subsektor aircraft adalah aplikasi. Cakep. Ke depan perkembangannya akan makin melesat lagi. Cakep. Rekan-rekan media, jangan pernah takut melawan pandemi. Karena bersama-sama kita pasti bisa bangkitkan ekonomi. Mantap. Indonesia kaya akan beragam potensi kria. Cakep. Produk-produknya bahkan sudah dikenal hingga mancanegara. Kondisi Indonesia insya Allah akan pulih segera. Cakep. Pastikan rekan-rekan media disiplin terapkan protokol kesehatan. Baik, Mbak dan Mas, ini karena kayaknya di pin ya, jadi banyak yang nggak melihat wajah saya. Jadi kalau boleh pinnya di remove sehingga sebagian dari rekan-rekan yang memakai gadget bisa melihat speaker profile. Oke, got it. Done. Tersolve sudah. Baik, mudah-mudahan semua bisa melihat gambar dengan baik dan juga suara didengar dengan jernih. Pertama-tama
tentunya kami prihatin dengan peningkatan kasus baru dan kasus aktif COVID-19, dan tentunya PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli ini adalah upaya bersama secara kolosal, kolaborasi pemerintah, pusat, daerah, instansi, kementerian lembaga, juga dunia usaha, komunitas masyarakat, institusi pendidikan, dan juga media untuk menekan penularan COVID-19. Saat ini saya baru saja menyelesaikan sidang Kabinet Paripurna bersama Bapak Presiden, Bapak Wapres, dan Bapak Ibu Menteri, di mana pemerintah mengantisipasi dalam PPKM darurat ini beberapa hal. Dan yang dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah kondisi dan situasi selama PPKM mulai dari 3 Juli sampai hari ini dan seterusnya dalam kondisi terkendali, dan kita yakin jika kita terus bergandengan erat, berkolaborasi, kita akan saling menguatkan dan kita akan tekan penyebaran virus COVID-19. Saat ini pemerintah juga terus mengupayakan penambahan fasilitas kesehatan dengan langkah-langkah cepat, langkah-langkah bersama, dan juga langkah-langkah yang tepat untuk mengkonversi beberapa fasilitas menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Juga tadi disampaikan banyak berita yang disampaikan oleh media mengenai kekurangan oksigen sekarang mulai teratasi dengan langkah cepat kolaborasi juga dengan dunia usaha. Dan ini butuh dukungan kita semua. Dan sesuai arahan dari Bapak Presiden tadi bahwa anggaran kementerian dan lembaga termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif, kita siap-siap secara dinamis dan inovatif agar mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi program-program yang dengan PPKM darurat ini tidak mungkin terlaksana secara maksimal dapat disesuaikan sehingga penanganan pandemi ini diprioritaskan. Program-program ini tentunya yang lebih tepat manfaat, tepat waktu, dan tepat sasaran. Utamanya program-program seperti bansos, termasuk juga bantuan sosial kepada masyarakat menengah yang sebelumnya tidak tercover oleh bansos. Kami sudah menginstruksikan pada Rapim pagi ini jajaran Kemenparekraf untuk memastikan bahwa kita hadir dengan bantuan kepada yang membutuhkan. Beberapa program-program penyediaan fasilitas hotel untuk nakes maupun fasilitas tempat untuk beristirahat bagi nakes itu kita sediakan khususnya di Deputi Bidang Destinasi dan Deputi Bidang Pemasaran. Dan kita akan terus membantu masyarakat mempercepat program vaksinasi. Kami sudah memberikan instruksi bahwa setiap unit dari Kemenparekraf membantu proses vaksinasi termasuk Poltekpar. Poltekpar ini memiliki ujung tombak mahasiswa-mahasiswanya yang bisa dijadikan agen-agen percepatan vaksinasi dengan kita bisa memberikan insentif seperti beasiswa. Beasiswa yang tadi pagi sudah kami berikan arahan yang diberikan kepada mahasiswa yang mampu untuk menghimpun jumlah dari para penerima vaksin terbanyak. Dan ini akan kita berikan hadiah berupa beasiswa bagi mahasiswa yang berhasil mengajak warga untuk vaksin di Poltekpar dengan bekerja sama tentunya dengan pemerintah setempat dan aparat kesehatan. Ini akan dimulai di Bandung dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah Kemenparekraf juga bergerak, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah
untuk agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya penyerapannya yang terkendala, anggaran terutama APBD ini bisa tersolusikan dengan program pendampingan agar mereka bisa menyerap anggarannya lebih efektif dan efisien ke depan. Berkaitan dengan upaya mitigasi sektor parekraf terkait PPKM darurat, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kami mendukung penuh kebijakan PPKM darurat dengan 3 langkah utama. Pertama tadi yang sudah kami sampaikan, percepatan program vaksinasi terutama di sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata. Yang kedua adalah perluasan testing, tracing, dan treatment. Dan yang ketiga adalah secara end-to-end atau dari awal sampai akhir kita menerapkan protokol kesehatan dalam bingkai CHSE. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan juga pada saat yang sama kita mendorong regulasi-regulasi atau deregulasi-deregulasi yang dapat membantu pelaku usaha. Paling tidak di saat-saat 2-4 minggu ke depan ada pemikiran yang substansial agar lapangan kerja masyarakat tidak lagi mendapatkan satu tekanan dengan fasilitasi program-program yang bisa membantu agar tidak terjadi lonjakan PHK atau perumahan. Dengan konsepnya adalah public-private partnership. Ini yang akan kita dorong dengan beberapa program seperti dana hibah pariwisata yang akan dipercepat, bantuan insentif pemerintah, bantuan sosial, dan bantuan likuiditas lainnya. Nah, tentunya dampak PPKM darurat masif terhadap sektor parekraf, tapi tidak menghentikan pelaksanaan persiapan program pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Bali, Batam, dan Bintan. Program pemulihan pembukaan kembali pariwisata mancanegara ini terus dilakukan dengan pendekatan bahwa kita melakukan mengacu kepada PPKM darurat. Jadi program-program seperti pembukaan Bali, sekarang ini memang mobilitas kita terbatas, tapi program-program yang desktop yang bisa kita lakukan dalam rentang kendali dan remote working, ini tetap dilakukan dengan harapan jika kasus kembali dalam keadaan kondusif, yaitu di bawah 3 digit, di bawah 100, jika vaksinasi sudah mencapai angka di atas 6 juta dosis dan perintah Pak Presiden untuk menambah 1 juta lagi lebih untuk usia 12-17, dan itu jika bisa diselesaikan Juli dan Agustus, dan konsep end-to-end CHSE ini bisa dirampungkan dan situasi pandemi secara global ini bisa kita teruskan. Seperti kita lihat tetangga kita, dan saya sudah berkoordinasi dengan KBRI Thailand, kami memantau situasi pembukaan Phuket yang dimulai tanggal 1 Juli kemarin. Jadi dalam konsep ini harapannya kesiapan kita terus kita matangkan, dan begitu terbuka situasi kondusif dan prakondisi yang sudah ditetapkan ini bisa dicapai, maka pembukaan bisa dimulai kembali. Tentunya ini dengan dukungan semua pihak. Ada perubahan dari segi pengaturan penerbangan internasional bagi pelaku perjalanan internasional dan perpanjangan karantina. Jadi mulai minggu ini akan diharuskan bagi pelaku perjalanan internasional untuk melakukan vaksinasi dan membuktikan bahwa sudah divaksin sebagai prasyarat. Jadi syarat ini diperketat, harus menunjukkan sertifikat bukti telah divaksin COVID-19 dan memiliki hasil tes PCR yang masih berlaku
tibanya di Indonesia wajib menjalani tes PCR di hari pertama dan menjalani karantina sampai 8 hari. Di hari ke-7 akan dites PCR lagi, baru seandainya setelah hasilnya negatif, maka hari ke-8 pelaku perjalanan internasional itu baru bisa berkegiatan. Tentunya ini sekarang juga diberlakukan di perjalanan dalam lingkup PPKM darurat ini bagi pelaku perjalanan dalam negeri, di mana kartu vaksin juga menjadi syarat serta tes yang diperluas dan ditingkatkan. Kami juga sedang mengkaji bahwa dan mempertimbangkan bahwa syarat vaksin ini menjadi satu prakondisi untuk travel corridor arrangement yang disiapkan. Dan program-program bantuan sedang kita siapkan, mudah-mudahan ini bisa tereksekusi, dan yang terpenting ini adalah dana hibah pariwisata dan beberapa program pemulihan ekonomi nasional yang kita bisa dorong untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya tutup dengan pantun sebelum beberapa pertanyaan yang dipilih untuk dijawab. Manis sungguh buah rambutan. Cakep. Buka kulitnya sambil meringis. Cakep. Pandemi jangan sampai menjadi hambatan. Cakep. Teman-teman media, mari kembangkan parekraf dengan penuh optimis. Saya dari tadi sendiri, tapi saya terlupa tidak buka masker. Sebetulnya saya sendiri di sini, jadi boleh buka masker. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Rekan-rekan media, baru saja kita simak bersama arahan umum yang disampaikan oleh Bapak Menteri, kemudian isu-isu strategis yang disampaikan dalam virtual weekly press briefing kali ini. Selanjutnya kita akan mengundang rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak Menteri kali ini. Nantinya akan dipilih oleh rekan-rekan dari Biro Komunikasi, dan mohon informasikan nama, asal media, dan pertanyaannya kepada Bapak. Langsung straight to the point, tidak perlu panjang lebar karena kita akan berbagi waktu dengan teman-teman media yang lainnya. Pantun Pak, boleh dong? Boleh, tentu saja boleh, Pak. Baik, yang pertama kita akan persilahkan Mbak Natalia dari AFR, disilakan. Selamat siang Pak Menteri, saya nggak bisa pantun, maaf. Izin bertanya tentang Bali. Di mungkin press release terakhir, Pak Menteri mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk membuka Bali. PPKM Mikro kan tanggal 3 sampai 20 Juli, apakah akan dimungkinkan seperti harapan Pak Gubernur waktu itu akhir Juli? Satu itu. Sepengetahuan saya ada beberapa negara yang akan dijadikan pilot project untuk membuka. Salah satunya adalah Singapura dan kemudian ada beberapa negara lain. Kalau boleh dijelaskan juga apakah ini benar, dan kemudian kalau Australia giliran keberapa ya Pak? Terima kasih. Jadi Natalia, ini pertanyaan yang sama Lisa Oktaviani. Lisa sudah mengirimkan pertanyaan melalui teman-teman di Birkom. PPKM darurat ini harus kita patuhi secara totalitas. Oleh karena itu, tentunya sampai tanggal 20 Juli, selama PPKM darurat diberlakukan, kami mematuhi dengan mengerem semua mobilitas. Kita work from home 100%, dan khususnya untuk Bali juga, kegiatan work from Bali, kegiatan vaksinasi di Bali, kegiatan maksudnya wisata vaksin di Bali untuk sementara ditunda, dan yang tidak ditunda itu adalah persiapannya.
persiapan untuk pembukaan Bali karena kita berurusan juga dengan paperwork, dengan koordinasi, dengan sinkronisasi kebijakan, dengan penyiapan prasyarat-prasyarat. Nah, ini yang terus dijalankan. Sementara sampai tanggal 20 Juli ini hasil diskusi saya dengan Pak Gubernur, tentunya Pak Gubernur dengan berat hati menyampaikan bisa menerima pengambilan PPKM, keputusan PPKM darurat ini, tapi mohon agar dipercepat realisasi bantuan-bantuan dana hibah pariwisata, bantuan sosial, bantuan insentif ini kepada para pelaku pariwisata dan masyarakat ekonomi kreatif di Bali. Karena hampir 2 juta lebih rakyat Bali menggantungkan hidupnya di sektor parekraf ini. Jadi jelas ya, Lisa, Natalia, bahwa Mbak Natalia, Mbak Lisa, bahwa selama PPKM darurat ini kita totalitas, kita patuh dan kita dukung. Tapi persiapan bisa kita jalankan melalui virtual, desktop, dan kegiatan-kegiatan non-fisik. Ini yang harus kita lakukan sehingga nanti begitu prakondisinya bisa tercapai, misalnya penularan kasus baru di Bali di bawah 100, vaksinasi sudah mencapai angka 70-80%, termasuk anak-anak usia 12-17 tahun, dan juga konsep end-to-end CHSE itu bisa kita siapkan. Ini kita harapkan begitu prakondisi ini bisa tercapai dan situasi global COVID-19 ini sudah jauh lebih kondusif dari sekarang, ini tentunya kita bawa kepada keputusan akhir oleh Bapak Presiden untuk pembukaan Bali kembali seperti yang juga dilakukan secara dinamis oleh rekan-rekan kita di Phuket. Kita bisa melihat dan memantau sandbox yang mereka ciptakan dan juga sebetulnya ini merupakan konsep gas rem atau konsep kebijakan yang diambil dalam situasi yang penuh dinamika ini. Demikian Natalia, Lisa, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natalia dari AFR. Selanjutnya Bapak Menteri, ada pertanyaan dari Mbak Lisa Oktaviani. Silakan Mbak Lisa. Halo Pak Sandi. Halo Lisa, apa kabar Mbak Lisa? Baik Pak Sandi. Pak, ini terkait dengan pertanyaan nih Pak. Pariwisata dengan adanya pandemi dan beberapa kebijakan untuk menekan angka COVID bisa dibilang untuk saat ini kembali meredup nih Pak. Meskipun dari pihak Kemenparekraf sendiri sudah mengeluarkan tata cara berwisata dengan menerapkan CHSE. Nah, langkah konkret seperti apa dalam jangka pendek agar setiap ada perubahan kebijakan pariwisata tetap bertahan nih Pak? Dan untuk para pelaku ekraf sendiri nih Pak, ini gimana Pak? Di saat posisi pandemi saat ini harus bertahan dengan penjualan melalui digital maupun offline gitu Pak? Online. Baik, tentu pariwisata dalam keadaan yang tertekan dan penuh keprihatinan. Jadi kami mendorong pada saat ini adalah program-program yang tadi sudah saya sebutkan seperti dana hibah pariwisata, karena di bawah PPKM darurat Jawa Bali ini seluruh destinasi wisata dan event di daerah, terutama yang di zona-zona merah dan zona-zona yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ini harus ditunda dan tempat wisata dan sentra ekonomi kreatifnya ditutup. Oleh karena itu harus bergerak cepat dengan menghadirkan dana hibah pariwisata dan bantuan sosial. Kedua, di sektor ekonomi kreatif dari 17 subsektor, 2 subsektor ini justru melesat, yaitu aplikasi dan pengembangan permainan. Ini yang kami pantau dengan secara khusus, kami monitor agar 2 subsektor ini bisa menghasilkan pembukaan lapangan kerja dan percepatan pembangunan ekonomi yang berpihak, yang berkeadilan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Yang berikutnya adalah sektor yang harus pivot atau harus bertransformasi, seperti sektor kuliner, kriya, fashion, desain, animasi, dan lain sebagainya.
Ini yang kita bantu fasilitasi untuk digitalisasi. Termasuk juga beberapa rekan-rekan di periklanan yang sedang syuting iklan, di perfilman yang sedang syuting movie mengejar tayang untuk streaming maupun broadcast free to air, ini yang kita lagi bantu fasilitasi. Untuk yang belum memulai syuting, mereka kita sarankan untuk ditunda sampai PPKM mikro berakhir, PPKM darurat berakhir, dan untuk yang sedang syuting kita coba cari fasilitasi agar mereka bisa comply atau mematuhi PPKM darurat. Sebagian berpindah zona, mungkin zona yang diperbolehkan di dalam PPKM darurat, dan juga pendekatan-pendekatan yang secara tegas memberikan fasilitasi dan solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif ini. Ini yang lagi kita jalankan dan mudah-mudahan bisa menjadi satu penyemangat dan membangun optimisme bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa PPKM darurat ini. Terima kasih, Lisa. Pak. Terima kasih Mbak Lisa Oktaviani, Bapak Menteri. Selanjutnya kita beralih ke rekan media yang ketiga, Mas Shemi dari IDN Times. Silakan Mas. Pak Sandi, selamat siang, semoga selalu sehat Pak. Hai Shemi. Pak, mau nanya, tadi kan Bapak sebut soal dana bansos dan hibah pariwisata, itu berapa ya Pak besarannya dan buat sektor parekraf mana saja yang didahulukan jika memang ada prioritasnya? Sama cara distribusinya Pak? Baik, dana hibah pariwisata kita ajukan ke Komite PEN sejumlah 3,7 triliun dan penerima dari dana hibah pariwisata ini diperluas tahun ini karena jumlahnya juga ditingkatkan belajar dari tahun lalu. Shemi, kita tahun lalu hanya menjangkau hotel dan restoran. Tahun ini kita ingin juga menyentuh pelaku biro perjalanan wisata, tour guide, pramuwisata, tempat-tempat rekreasi, dan beberapa sentra wisata. Nah, ini yang kita harapkan bisa mendapatkan tindak lanjut yang cepat karena kami sudah merampungkan program penyiapannya di Kemenparekraf, juga data-data dari BPJS sudah kami terima. Sekarang harapannya adalah di Kementerian Keuangan dan Komite PEN ini segera bisa diluncurkan dan nanti setelah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, ini akan dapat direalisasikan langsung kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu yang dana hibah pariwisata. Yang bansos tadi arahan dari Bapak Presiden sangat jelas bahwa dalam minggu ini harus segera direalisasikan dan tentunya segera ditransfer melalui rekening yang sudah disiapkan. Jadi merupakan perluasan juga dari program bansos yang sudah dijalankan, tapi karena PPKM darurat yang sudah ditetapkan, ini dipercepat dan juga diperluas penerimanya. Dan tadi ada usulan juga dari Kemenko Marinvest, Bapak Luhut, untuk juga menjangkau para penerima BLT sebelumnya, tapi tidak tersentuh bansos. Nah, ini yang kita harapkan dengan konsep no one left behind. Jangan sampai ada yang tidak tersentuh. Semuanya diharapkan bisa berkolaborasi agar masyarakat yang betul-betul membutuhkan bisa dibantu oleh pemerintah dengan program yang cepat, tepat, dan manfaat dan sasarannya tercapai. Sandi, terima kasih Pak. Sukses buat Sundance. Mudah-mudahan kita sudah turun, Shemi, sehingga bisa kita lakukan Sundance Asia.
Baik, Oke, ditunggu Pak. thank you Mas Syemi. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Menteri, kita akan mempersilahkan Mbak Insi dari Media Indonesia untuk mengajukan pertanyaan ke Bapak Menteri. Silakan Mbak Insi. Ya, selamat siang, Mas Menteri. Mau nanya soal ini sih, Mas. Kedengeran nggak suaranya, Mas? Kedengeran? Ya, kemarin ada perwakilan dari PHRI, Pak Emil, meminta untuk diajak duduk bareng gitu, Mas, dengan pemerintah soal apa ya permasalahan dihadapi dari sektor hotel, mall, dan hingga retail untuk bisa nggak sih pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak mungkin dan penyewaan lainnya gitu. Terus yang kedua soal ini nih Mas, kemarin viral soal TKA yang dari Cina 20 kan ternyata hoax nih. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan pemerintah untuk meredam agar tidak ada kepanikan lagi gitu Mas selama PPKM darurat ini gitu. Pengen itu aja sih Mas. Thank you. Oke, Insi. Jadi Pak Emil, aku lagi lihat-lihat nih WA dari dia juga langsung WA ke aku lebih ke bagaimana penerapan para tenan di mal-mal yang tutupnya dipercepat dan juga kunjungan dari masyarakatnya dibatasi. Harapannya ada solusi dari pemerintah dan salah satu solusi yang diharapkan itu adalah sekaligus ditutup tapi diberi kompensasi. Dan tentunya ini yang kami teruskan kepada teman-teman di Komite PEN. Di komite ini kita harus melihat secara keseluruhan. Dan memang sektor konsumsi, retail, ya juga pasti akan terdampak oleh PPKM. Walaupun kemarin di 3 bulan terakhir, semenjak kuartal pertama akhir dan awal kuartal kedua, kita melihat ada peningkatan dan kita justru memprediksi pertumbuhan kuartal kedua ini secara nasional positif. Nah, oleh karena itu kami terus engage dengan Pak Emil, teman-teman PHRI. Saya juga sempat terhubung dengan WhatsApp bersama Ketua Umum PHRI, Pak Haryadi Sukamdhani, untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian. Nah, untuk keputusan kita yang sudah dipikirkan matang-matang oleh Kemlu, juga oleh Kemenkumham, Kepala BNPB, dan Kemenko Marves pada rakor tanggal 3 Juli, itu diputuskan bahwa ada pengetatan dan peningkatan syarat-syarat untuk masuk ke Indonesia. Dan ini sudah disesuaikan dengan data-data yang diberikan oleh Bapak Menkes, di mana inkubasi itu sekitar 5 hari, dan PCR test di awal dan di akhir atau exit, entry dan exit itu terbukti ampuh menurunkan sampai ke 0,75%. Jadi berdasarkan data-data tersebut dan dengan berkembang terusnya varian Delta ini, kita mengambil kebijakan untuk mempersyaratkan kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional dan juga diperluas kepada pelaku perjalanan nasional, serta untuk yang internasional keputusannya adalah karantinanya diperpanjang menjadi 8 hari. Dan itu langsung kami koordinasikan juga dengan PHRI, karena tentunya karantina ini harus juga berkaitan dengan ketersediaan kamar hotel untuk menampung jumlah dari tambahan hari berdasarkan keputusan yang sudah kami ambil. Diharapkan dengan keputusan memperketat dan meningkatkan prasyarat pelaku perjalanan internasional ini, kita bisa menekan angka COVID-19. Oke, Mbak Insi, terima kasih dari Media Indonesia. Selanjutnya kita akan mempersilakan Mas Henry dari liputan.com. Mas Henry, suara saya terdengar dengan jelas? Masih di mute? Oke, sudah Mas. Oke, silakan Mas Henry. Ya.
Oke, selamat siang Mas Sandi. Saya Henry dari liputan6.com. Ada beberapa pertanyaan. Ini masih seputar dana hibah pariwisata, Mas. Kira-kira kapan ini didistribusikan? Karena saat ini kan sepertinya nih impact-nya dari PPKM darurat nih pasti akan cukup besar nih terhadap pelaku pariwisata. Terus seberapa lama proses pencairannya dan bisa didistribusikan ya kira-kira berapa lama, terus apakah ada jaringan dengan pengaman sosial bagi pelaku di sektor pariwisata yang terdampak kebijakan PPKM ini, Mas? Terus bagaimana tanggapan Mas Hani tentang studi UNWTO terkait negara berkembang yang kabar ini merugi paling besar akibat dari pandemi ini? Dan satu lagi, bagaimana kebijakan dari Kemenparekraf atas pengelola wisata dan ekonomi kreatif yang tidak menjalankan konsep sustainability. Bagaimana sistem pengawasannya dan apakah ada insentif bagi pengusaha dan wisata aircraft yang menerapkan sustainability ini, Mas? Atau diperlakukan sama saja dengan mereka tidak yang mengabaikan dampak lingkungan dan sosial? Itu saja, Mas Sandi. Terima kasih. Baik, kita mulai dulu dari kebijakan strategis mengenai pariwisata yang berkelanjutan dan konservasi. Kami baru saja menandatangani surat kepada Bapak Ibu Gubernur di seluruh Indonesia dan juga Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota untuk mendorong penerapan pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas, dan aspek-aspek konservasi. Di dalam surat tersebut ada 3 hal yang kami garis bawahi adalah pengelolaan sampah, penggunaan energi baru terbarukan, dan juga penghematan air atau konservasi air. Dan tentunya pengawasannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, maupun institusi pendidikan, dunia usaha dalam konsep pentahelix, dan juga melibatkan komunitas masyarakat dan media, baik mainstream media maupun sosial media. Jadi kita harapkan ini langkah strategis yang secara struktur mereformasi pariwisata kita menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, mengandalkan aspek berkeadilan dan kelestarian lingkungan. Kami memberi insentif, ada beberapa program-program yang lagi dikembangkan seperti program Green Sukuk dan program Green Bond, di mana para pelaku pariwisata dan juga ekonomi kreatif dalam bertransformasi menuju usahanya yang lebih berkelanjutan diberikan kemudahan akses pendanaan, misalnya mereka harus berinvestasi untuk mengganti sumber energinya menjadi sumber energi baru terbarukan. Misalnya mereka harus bertransformasi untuk penanganan dan pengelolaan limbahnya. Ini ada mekanisme-mekanisme yang akan kami fasilitasi. Tadi berkaitan dengan dana hibah. Dana hibah ini sekarang bolanya sudah bergulir ke rekan-rekan KL lainnya yang sekarang memproses, dan harapan kami bulan ini bisa dirampungkan karena kita percepat. Awalnya baru bulan Juli ini pembahasannya dan diselesaikan dan bisa diterima di kuartal ketiga pertengahan atau akhir. Tapi dengan adanya PPKM darurat, kami mengambil keputusan untuk percepatan dan kita harapkan Juli ini bisa rampung proses verifikasi validasinya sehingga bisa diterima oleh pemerintah daerah karena mekanismenya akan melalui pemerintah daerah karena verifikasinya itu adalah pajak-pajak daerah, itu bisa terrealisasi segera kepada para penerima. Mudah-mudahan bisa di awal atau pertengahan kuartal ketiga ini. Belajar dari tahun lalu, karena tahun lalu sampai menunggu akhir tahun dan akhirnya sekitar 30% tidak bisa terutilisasi. Kita tidak ingin itu terjadi dan kita harapkan ini
saat-saat yang masyarakat paling membutuhkan dapat kita sentuh dengan program-program dana hibah pariwisata maupun bantuan sosial. Terima kasih Mas Henny, Mas Henry. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Tadi, maaf, satu lagi Mas tadi terkait studi UNWTO terkait studi UNWTO saya sudah membaca bahwa ini juga diperkuat oleh beberapa analisa dari konsultan strategis di mana pandemi ini memperlebar jarak inequality antar negara, antar perusahaan, antar individu. Seperti lagu Rhoma Irama bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makin miskin. Itu terjadi sekarang. Jadi pandemi ini memicu pelebaran jarak dan kita sebagai negara berkembang yang sedang berupaya menjadi negara maju di tahun 2045 mengalami tantangan yang luar biasa. Jadi sudah saatnya pemerintah bergerak dengan kebijakan strategis untuk mengatasi agar ketimpangan di berbagai lini, baik di pemerintah, kalau kita bicara kabupaten yang bisa melakukan transformasi akan lebih cepat mengatasi. Juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan akses untuk teknologi dan permodalan akan cepat bisa berkembang dan meluaskan ruang. Sedangkan kalau kita lihat masyarakat yang ada di menengah-menengah ke atas akan semakin terdorong pandemi ini, mereka memiliki akses terhadap penghasilan dan mata pencarian, sementara saudara-saudara kita yang di bawah mengalami tantangan. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang harus kita lakukan untuk yang paling bawah kita bantu dengan program-program afirmatif, program-program dana hibah maupun bantuan sosial. Untuk yang di menengah kita berikan peluang agar mereka bisa bertahan, tapi mereka juga harus mengambil peluang untuk bisa mencetak pemenang, sehingga mereka bisa naik kelas. Dan yang untuk di atas, kita berikan insentif mereka untuk memberikan apa yang disebut sebagai program-program pemberdayaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar, kita berikan satu fasilitasi dan ekosistem agar mereka juga bisa peduli terhadap kalau kita lihat kan ada beberapa perusahaan yang justru semakin besar, kapitalisasi pasarnya semakin besar, lingkup usahanya juga semakin besar. Mereka diberikan insentif untuk dapat membantu pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ini. Jadi itu yang kami pelajari daripada studi UNWTO dan UNCTAD atau UNCTAD, dan kita lihat bahwa sebagai negara berkembang kita tidak boleh merugi dengan pandemi ini, tapi kita harus bisa justru mengambil peluang untuk bertransformasi. Kalau belum ada yang angkat tangan, ini ada beberapa, kita masih ada sekitar 5 menit, boleh dijawab Hanif, nih ada beberapa pertanyaan dari Kompas sama Detik mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan, Detik, Kompas. Ini Kompas yang bertanya, ini pertama Mas Edi dari traveltex.id. PPKM darurat, 13 subsektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif, strateginya tadi sudah disampaikan. Termasuk juga untuk Bali. Wira dari kompas.com, terima kasih pertanyaan yang selalu konsisten. Dengan adanya PPKM darurat, kondisi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Bali ini tadi sudah dijawab. Dari segi kuartal pertama dan kuartal kedua, kalau kita bicara Bali, jumlah kunjungan pelaku pariwisata dalam negeri ini sudah meningkat 3 kali lipat lebih. Tapi saya baru mendapat laporan sekarang turun lagi ke level bulan Januari. Berarti akan ada satu
tantangan khusus, terutama untuk di Bali, Mbak Wira. Jadi saya Selamat siang-siang, Bapak. Suaranya hilang? habis baterai kayaknya ini. Oh, oke. Ininya habis baterai. Siap. Jadi kita harapkan ada program-program transformatif kayak di Bali. Untuk sektor pariwisata ini sebagian kita sudah alihkan ke sektor aircraft. Ada beberapa syuting yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mulai dari production house maupun streaming yang sekarang lagi ongoing di Bali. Tapi dengan PPKM darurat ini kita harus fasilitasi mereka untuk tetap bisa memproduksi dan melakukan penyesuaian penundaan sesuai dengan PPKM darurat. Pertanyaan dari Dini, liputan6.com ini sama Pak Henry. Jadi INSI sudah dijawab. Dan Novi, okezone.com. Ya kemarin viral nih Okezone tentang Phuket, saya dikirimin banyak banget dari masyarakat. Kapan nih Bali? Kapan Bali? Saya bilang sabar. Bahwa kita memantau situasi dan kita utamakan dulu PPKM darurat. Harapannya begitu sudah membaik, ya tentunya ini prioritas pertama kita. Jadi first thing first, kita jalankan PPKM darurat, kita kendalikan COVID. Setelah itu kita lanjutkan agenda. Tapi persiapan masih terus berlangsung. Demikian, ini ada Wira lagi. Silakan Wira. Mbak Wira. Silakan Mbak Wira dari Kompas.com. Kompas.com. Terakhir kali ini, ada 2 menit. Ya, last one. Selamat siang, Mas Menteri. Saya ingin tanya, tadi kan Mas sempat ngomong soal ini kan, hotel untuk tenaga kesehatan itu boleh aku tanya lagi nggak? Maksudnya kayak gimana mekanismenya dan rencananya mau ada berapa hotel gitu? Soalnya kan kalau nggak salah awal tahun pernah ada hotel untuk tenaga kesehatan. Kalau yang ini bagaimana? Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mbak Wira. Jadi setiap hari kami menerima pengajuan dari rumah sakit dan juga dari hotel-hotel yang lokasinya dekat dengan rumah sakit, dan itu terus kita fasilitasi di deputi bidang destinasi dan juga di deputi bidang pemasaran. Jadi mekanisme terus berjalan, kami bantu karena sesuai dengan keputusan tahun lalu bahwa untuk OTG ditangani langsung oleh BNPB, sementara untuk nakes kami yang menangani. Jadi itu akan berlangsung terus. Jadi selama PPKM darurat ini permintaannya akan semakin tinggi karena nakes is on full alert. Jadi mereka juga harus kita fasilitasi dengan baik, dan ini yang menjadi prioritas utama kita. Saya lagi memberikan instruksi untuk mengumpulkan jumlah rumah sakit yang sudah mengikuti program ini dan beberapa hotel yang juga menjadi referensi. Data-datanya nanti akan kami sampaikan terpisah oleh Dirkom ya, Mbak Wira. Tapi kita juga akan bikin mungkin satu langkah apresiasi kepada nakes dan juga kepada para pelaku pariwisata yang mendukung ekonomi kreatif, yang mendukung secara konkret kesuksesan daripada PPKM darurat ini dengan beberapa kegiatan yang konkret, termasuk juga tadi yang saya sampaikan vaksinasi di lingkup Kemenparekraf dan beasiswa yang kami akan berikan kepada mahasiswa Poltekpar atau STP yang 10 teratas yang bisa mengumpulkan jumlah masyarakat yang divaksin. Demikian Mbak Wira, sekaligus saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada buah zaitun di terminal bis. Maaf, stok pantun habis. Baik. Terima kasih Mas Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Bayu Hari ya. Aduh, sorry, bye.
Nggak kelihatan. Cakep. Oke, Cakep. Ini Bayu Hari baik. gimana ini ya? Coba. Nggak ada waktu aku ya. Masih Pak, jika berkenan Tanya untuk aja, menjawab satu pertanyaan. kirim pakai ini, baik. Kirim pakai, suruh Mbak Mas juga kerja nih, kirim pakai email aja. Terima kasih. Baik, baik. Semua. Baik, baik, terima kasih Pak Menteri. Untuk rekan-rekan yang belum sempat mengajukan pertanyaan kepada Bapak Menteri di acara Weekly Press Briefing kali ini, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke rekan-rekan dari Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti akan dibantu untuk disampaikan kepada Bapak Menteri untuk dijawab. Dan sebagai closing, tadi disampaikan oleh Bapak ada beberapa poin yang bisa di-underline di sini. Seperti disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, saat ini kita masih mengikuti program PPKM dan sesuai dengan anjuran pemerintah disampaikan Bapak Menteri tadi, kondisi situasi saat ini masih terkendali. Dan kita diharapkan dapat bergandengan tangan, saling berbagi optimisme, saling berkolaborasi untuk saling menguatkan di masa-masa sulit seperti ini. Dan Bapak Menteri juga menyampaikan bahwa untuk fasilitas kesehatan untuk masyarakat akan ditingkatkan, kemudian pasokan oksigen juga akan ditingkatkan pula sesuai dengan arahan Presiden. Dan untuk anggaran dari kementerian lembaga akan diprioritaskan untuk program yang tepat manfaat, tepat waktu, tepat sasaran, dan Kemenparekraf berkomitmen hadir untuk melaksanakan program tersebut melalui Bansos. Kemudian terkait dengan vaksinasi, Kemenparekraf juga akan membantu percepatannya dengan melibatkan Badan Otorita atau juga PTNP dengan skema beasiswa. Dan nantinya Kemenparekraf juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, khususnya Dinas Pariwisata di daerah, dan mitigasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi ada 3 hal, mendorong secara masif program vaksinasi, memperluas tracing, testing, tracing, treatment, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Dan terkait dengan dana hibah, saat ini tengah dikoordinasikan antar KL, dan diharapkan bulan ini akan dirampungkan terkait dengan verifikasi dan validasinya, sehingga percepatan penyaluran dana hibah akan dapat dilakukan. Dan berkaitan dengan rakor Kemenkomarves, ada pula pengetatan syarat-syarat masuk ke Indonesia yang akan disesuaikan dengan data-data dari Bapak Menkes, adanya syarat kartu vaksinasi dan PCR, karantina 8 hari, yang berkoordinasi dengan stakeholders. Dan terkait dengan TCA, Bapak Menteri juga menekankan bahwa first thing first yang paling utama saat ini adalah mengikuti PPKM darurat. Dan persiapan untuk pembukaan border akan terus dilaksanakan. Dan sekali lagi, Bapak, kalau tadi Bapak Menteri membuka dengan pantun dan menutup dengan pantun, kami juga ingin menyampaikan pantun untuk rekan-rekan media. Cakep. Oke, kalau lagi PPKM, sebaiknya jangan pergi kemana-mana. Cakep. Supaya semua aman, pandemi bisa dikendalikan. Cakep. Untuk rekan-rekan media, terima kasih partisipasinya. Cakep. Sampai jumpa di Weekly Press Briefing minggu depan. Akhirnya, saya Hanif Abdulwadi dan juga rekan-rekan Biro Komunikasi mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Izin